Para perampok Islam menjarah wilayah pinggiran kota Roma, menjarah Basilika Santo Petrus Tua dan Santo Paulus di luar tembok, tetapi mereka tidak berhasil masuki kota itu sendiri karena terhalang oleh tembok Aurelianus. Perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Serangan Islam terhadap Roma ini terjadi pada tahun 846. Latar belakangnya dimulai pada tahun 820-an ketika dinasti Aglabia dari Ifriqiya, yang dikenal oleh orang Italia abad pertengahan sebagai bangsa Saracen, memulai penaklukan mereka atas pulau Sisilia. Pada tahun 842, pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad Abul Abbas merebut kota Messina di Sisilia. Sekitar waktu yang sama, Radelchis dan Sikonov, dua rival yang sedang berperang saudara untuk memperebutkan kepangeranan Benevento, menyewa tentara bayaran Islam. Para penulis sejarah berbeda pendapat tentang asal para penyerang yang menyerang Roma, meskipun sebagian besar sumber menyebut mereka sebagai bangsa Saracen. Menurut Liber Pontificalis dan Chronicle of Monte Cassino, para penyerang itu adalah Saracen dari Afrika, yang sebelumnya telah menjarah Korsika sebelum menyerang Roma. Namun Annals of Fulda menyebut mereka sebagai bangsa Moor, yang dalam bahasa Latin disebut Mauri, istilah yang biasanya dipakai untuk menyebut Muslim dari Spanyol Al-Andalus atau dari wilayah Maghreb, bukan dari Ifriqiya. Penulis Annals of Sentence sendiri ragu dan menulis bahwa para penyerang itu entah bangsa Moor atau Saracen. Mungkin saja catatan dari utara Alpen itu menggunakan kata Moor sebagai sinonim dari Saracen. Namun tidak ada sumber Italia yang menyebut para penyerang Roma tahun 846 sebagai bangsa Moor. Sekitar tahun 842, menurut catatan perbuatan para uskup Napoli, pasukan Saracen dari Sisilia sempat menduduki kepulauan Pontine dan Pulau Licosa, tetapi mereka diusir oleh Adipati Sergius yang pertama dari Napoli bersama koalisi sekutunya dari Amalfi, Gaeta, dan Sorrento. Setelah kehilangan pangkalan di pulau-pulau itu, para Saracen menduduki pelabuhan Miseno di dekat Napoli. Dari sanalah mereka melancarkan serangan ke Roma pada tahun berikutnya. Catatan ini sejalan dengan sumber lain yang menyebut para penyerang berasal dari Afrika. Sebab pasukan Muslim yang menaklukkan Sisilia di bawah Aglabia memang berasal dari Afrika. Serangan Islam ke Sisilia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 652 dengan penyerangan ke kota Syracuse. Pada tahun 827, dinasti Aglabiyah melancarkan invasi besar-besaran ke pulau itu setelah diundang oleh seorang gubernur Bizantium yang terbuang dan ingin membalas dendam. Kota-kota penting jatuh satu persatu, Palermo pada tahun 831, Messina pada tahun 843, dan Syracuse pada tahun 878, hingga akhirnya seluruh Sisilia ditaklukkan pada tahun 902. Aglabiyah juga memperluas kekuasaannya ke daratan Italia, mencapai Napoli pada tahun 837 atas permintaan Adipati Kristen setempat, dan kemudian membangun kekuatan di Bari di pesisir Adriatik. Pada tahun 846, mereka melakukan penyerangan terhadap Roma dan wilayah sekitarnya. Pasukan besar mendarat di Porto dan Ostia, memusnahkan garnison di Nova Ostia. Pasukan Muslim menyerang mengikuti aliran Sungai Tiber serta jalan Ostiense dan Portuense, sementara milisi Roma dengan tergesa-gesa mundur ke balik tembok kota untuk berlindung. Pada saat yang sama, pasukan Islam lainnya mendarat di Centum Celle dan bergerak menuju Roma. Beberapa basilika seperti Santo Petrus Tua dan Santo Paulus di luar tembok berada di luar tembok Aurelianus, sehingga menjadi sasaran empuk. Basilika-basilika itu penuh sesak dengan bejana liturgi berharga dan relikuiari berhias permata yang menyimpan berbagai relik suci. Yang paling penting di antara harta itu adalah salib emas yang didirikan di atas makam Santo Petrus, menara yang disebut Forum Hadriani, serta meja perak pemberian Kaisar Charlemagne yang dihiasi gambar kota Konstantinopel. Akibatnya, para penyerang menjarah wilayah sekitar kota dan menodai kedua tempat suci itu.
Sebagian sejarawan percaya bahwa para penyerang tahu persis di mana letak harta paling berharga itu disimpan. Tidak ada catatan sezaman yang menyebut bahwa mereka mencoba menembus kota, namun mungkin orang Roma mempertahankan temboknya. Sementara di sekitar Basilika Santo Petrus, para penjaga sekolah Vatikan yang terdiri dari bangsa Saxon, Lombard, Frisian, dan Franka berusaha melawan tetapi akhirnya dikalahkan. Sementara itu, pasukan dari Spoleto di bawah pimpinan Adipati Lombard bernama Guy menyerang para Muslim yang terhambat karena membawa banyak rampasan dan tawanan. Pertempuran terjadi di depan tembok kota, dan sebagian penyerang dikejar sampai ke Centum Cellae, sementara kelompok lain mencoba mencapai Misenum lewat darat. Para Saracen berhasil naik kapal, tetapi badai menghancurkan banyak kapal mereka. Mayat-mayat yang masih mengenakan perhiasan terdampar di pantai dan bisa dikumpulkan kembali. Setelah itu, pasukan Lombard bergerak ke selatan menuju Gaeta dan terlibat lagi dalam pertempuran dengan pasukan Muslim. Dalam pertempuran itu, hanya karena kedatangan Caesarius, putra Sergius, panglima militer Napoli, pasukan Kristen akhirnya menang. Serangan Islam tahun 846 ini menandai awal meningkatnya serbuan Muslim ke semenanjung Italia. Ekspansi mereka sangat memukul perekonomian negara gereja. Pada masa Paus Yohanes yang ke-8, ancaman itu makin parah, hingga dikatakan Sang Paus harus membayar upeti kepada kaum Muslim agar serangan dihentikan. Paus Yohanes yang ke-8 meminta bantuan kepada Karl yang botak, Kekaisaran Bizantium, dan beberapa kota di Italia Selatan untuk menghadapi peningkatan serangan laut Muslim di pesisir Laut Tirrenia pada abad ke-9. Namun karena kurangnya dukungan, akhirnya Sang Paus membayar 25.000 keping perak kepada kaum Muslim untuk membeli perdamaian bagi wilayah gereja. Kehadiran militer Muslim yang mengancam, yang diyakininya sebagai hukuman dewa atas umat Kristen yang jahat, serta aliansi yang mereka bentuk dengan orang Kristen lokal, mendorong Paus Yohanes untuk mempromosikan pandangan baru yang sangat keras terhadap bangsa Saracen, termasuk larangan menjalin aliansi dengan mereka. Namun upayanya itu gagal. Pada musim semi tahun 847, atau mungkin di akhir tahun sebelumnya, diadakan konsili besar di wilayah Prancis untuk menanggapi serangan Islam itu. Lokasinya tidak diketahui pasti, namun kemungkinan di bagian selatan. Banyak uskup hadir, termasuk Kaisar Lothar yang pertama dan Raja Louis yang kedua dari Italia. Konsili itu mengeluarkan keputusan resmi dan memulai kampanye melawan pasukan Muslim yang menduduki Benevento. Catatan Annals of Saint Bertha menyebut kampanye itu berhasil. Tak lama setelah pengepungan itu, Paus Leo yang keempat membangun tembok Leoninus di tepi kanan sungai Tiber untuk melindungi gereja Santo Petrus. Wilayah yang dikelilingi tembok dan dipertahankan oleh Kastil Sant'Angelo itu disebut Kota Leonina, diambil dari nama Sang Paus dan dianggap sebagai kota terpisah dengan pemerintahan sendiri. Wilayah ini baru bergabung dengan kota Roma pada abad ke-16 dan menjadi distrik ke-14 yang disebut Borgo. Pada tahun 849, serangan Islam lain terhadap pelabuhan Ostia berhasil digagalkan. Para Saracen yang selamat dijadikan tawanan, diperbudak, dan dipaksa bekerja membangun tembok Leoninus yang mengelilingi Bukit Vatikan. Sejak saat itu, Roma tidak pernah lagi terancam oleh pasukan Islam. Serangan Islam terhadap Roma tahun 846 adalah peringatan keras bagi gereja di sepanjang zaman yang tidak boleh dilupakan. Ketika umat Kristen kehilangan arah rohani, Tuhan bisa mengizinkan musuh menyerang untuk menggugah pertobatan. Pada masa itu, banyak penguasa Kristen saling berebut kekuasaan, bahkan sampai menyewa tentara Muslim untuk melawan sesama orang Kristen. Pada masa ini, gereja-gereja saling berebut jemaat, influencer Kristen saling berebut penonton, bahkan sampai menyuruh Muslim untuk menangkap sesama orang Kristen. Akibatnya, musuh yang sebenarnya mendapatkan pijakan untuk menyerang Kristen secara keseluruhan. Ini juga mengingatkan kita kepada Yudas Iskariot yang menjual Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat demi uang, sehingga mengakibatkan penyaliban Yesus. Jadi pengkhianat dalam kekristenan ada sejak awal dan akan terus ada. Kita yang Kristen harus sangat berhati-hati dengan para setan dan para pengkhianat yang bekerja sama dengan setan ini. Namun di balik semua itu, Tuhan tetap berdaulat, karena setelah kematian ada kebangkitan. Begitu juga setelah serangan Islam, gereja tidak hanya membangun tembok Leoninus secara fisik, tetapi juga membangun kesadaran rohani baru di Roma.
Para teroris Islam memang berhasil menjarah basilika-basilika di luar tembok, tetapi mereka tidak mampu menembus kota Roma itu sendiri. Roma sudah memiliki sistem pertahanan yang luar biasa, yaitu tembok Aurelianus dibangun sejak abad ketiga oleh Kaisar Aurelian. Ketika mereka mendekat, milisi kota mundur ke dalam tembok, dan pasukan penjaga mempertahankan gerbang-gerbang dengan gigih. Ketika para teroris Muslim masih sibuk menjarah, pasukan Kristen dari Spoleto, Napoli, dan Gaeta bergerak cepat. Dipimpin oleh Adipati Gai dari Spoleto dan Caesarius dari Napoli, mereka menyerang balik di depan tembok Roma. Para teroris Islam terdesak, terhambat karena membawa tawanan dan harta rampasan, sehingga gerakannya lambat. Mereka akhirnya kalah dan lari ke arah pantai, lalu diserang badai seperti disebut sebelumnya. Setelah kalahan di darat, pasukan Saracen mencoba melarikan diri lewat laut. Namun, catatan sejarah seperti Liber Pontificalis menyebutkan bahwa badai besar menghantam kapal-kapal mereka, menghancurkan banyak di antaranya. Mayat-mayat teroris Muslim terdampar di pantai dengan perhiasan rampasan masih menempel di tubuh mereka. Selain itu, para teroris yang masih hidup tertangkap dan dipaksa membangun tembok Leoninus untuk melindungi wilayah Vatikan dan Basilika Santo Petrus. Sejak tembok baru itu berdiri, tidak ada lagi teroris Islam yang mampu menembus Roma. Jadi ketika sekarang ini kita mendapatkan berbagai tekanan dan serangan, dan juga mengalami pengkhianatan, yang perlu kita lakukan adalah mengabaikan perbedaan dan bersatu untuk melawan para setan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Mari maju berperang anak-anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan.